Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mujiono ID. Kali ini saya kembali bersama Haji Muhammad Zainul Arifin, seorang praktisi pendingin tata udah Indonesia, khususnya air dryer. Jadi teman-teman sudah tahu seluruh Indonesia bahwa memang beliau ini adalah expert air dryer. Bahkan beliau ini yang mempunyai air dryer Indonesia, ya, airdryer.co.id. Nah itu beliau. Juga hvacr.co.id. Jadi teman-teman kalau mau berkunjung silahkan klik airdryer.co.id, kemudian hvacr.co.id. Nah kali ini beliau tadi sudah saya sentil ini akan berbagi cerita unik mengenai perjalanan servis ya waktu itu ya. Jadi saya nggak perlu buka-buka dulu terlalu lebih banyak lah, tapi kayaknya teman-teman bakalan penasaran ini. Apa sih Mbak sih sebenarnya kira-kira? Ya, soalnya lokasinya kan cukup menarik. Oh gitu. Jadi apa ya? Jadi di lingkungan sebuah lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara saat itu. Wow. Waduh, kayaknya seru-seru. Kayaknya teman-teman kalau nggak ngelihat video ini kayaknya bakal ketinggalan. Oke, ya udah lanjut aja ya, kayaknya gitu ya. Oke, lanjut. Kita lanjutkan Q&A lagi dengan Pak Haji Arifin dengan cerita yang sangat-sangat luar biasa. Yuk. Ya banyak sih ya, karena kan memang apa ya, area rumah saya ya, jadi rumah saya dengan om saya, jadi om saya itu yang punya bengkel kulkas, AC, kipas angin, ya semua lah pokoknya alat elektrik itu kan memang kalau alamat rumah saya sebenarnya itu di jalannya itu namanya nah itu kan memang dekat dengan komplek lokalisasi, jadi ya memang berdampingan, bukan dekat, termasuk dengan Gang Doli itu memang dekat. Jadi karena kita memang bergeraknya di bidang elektrik, jadi alat-alat listrik termasuk AC dan lain sebagainya, ya mayoritas pelanggan bengkel om saya. Jadi saya kan kerja di om saya, jadi rumah om saya dengan rumah saya itu, rumah orang tua saya itu berdampingan. Om saya buka bengkel kulkas, AC dan lain sebagainya. Nah saya pada saat sekolah SMA itu paginya sekolah, sore pulang sekolah siang itu, nah itu saya langsung ikut kerja di bengkel om saya itu. Jadi setiap hari seperti itu, termasuk hari libur. Nah karena memang di area dekat komplek lokalisasi, jadi banyak pengalaman lucu sekaligus mendebarkan sebetulnya, itu yang saya alami. Jadi saya ingat waktu itu ada order permintaan perbaikan kulkas di salah satu wisma di Gang Doli. Om saya, perintah saya itu tolong kamu berangkat kerjakan. Nah di sana itu memang bukanya itu pengerjaannya ya, jadi mereka itu istilahnya baru mulai aktif tempatnya itu baru mulai aktif itu jam 10. Jadi saya untuk perbaikan tuh harus sebelum jam 10 pagi. Nah itu biasanya saya jam 7 mulai saya kerjakan. Nah saat itu saya diperintah om saya sebagai bos saya untuk berangkat ke sana memperbaiki kulkas. Saya berangkat membawa alat-alat. Nah udah kita kerja di sana, jadi
pagi itu biasanya hanya ada tukang bersih-bersihnya itu. Kita dibukain, terus itu memang di ruang tamunya, yaitu di ruang depan itu, ruang tamu, ruang pajang gitu. Nah, itu ada kulkas, saya perbaikan di sana. Itu perbaikan waktu itu bocor pipanya, jadi freonnya habis. Saya perbaiki kurang lebih sekitar jam 9 lah, sekitar jam 9-an. Jadi saya itu mengunggungi pintu masuk, jadi pintu masuk ada di belakang saya, kulkasnya itu saya ngadep ke depan. Itu di depan itu bentuknya kayak lorong, nah kemudian pintu kamar kiri kanan tuh banyak di dalamnya. Saya kebetulan ngadepnya ke sana. Saya pada saat perbaikan waktu itu sudah pengisian freon sudah selesai, tinggal nunggu rata evapnya. Jadi masih nunggu apakah perlu saya tambah freonnya atau enggak. Nah itu sambil saya merapikan, jadi merapikan kondensor karena waktu itu pengelasannya di kondensor, jadi sambil saya baut. Nah pada saat saya masang kondensor dengan dibaut ini di bodi kulkas itu karena depan saya itu lorong, jadi terus dari salah satu pintu kamar itu keluar, ada yang buka pintu kemudian keluar. Nah keluar itu ternyata perempuan tanpa busana sama sekali gitu. Nah saat itu kan saya masih sekolah SMA itu, jadi melihat ya memang tempatnya di sana saya mungkin tiap hari banyak melihat yang macam-macam, tapi kalau bulat itu ya baru itu gitu loh. Ini begitu saya megang open itu karena dia keluar dengan tanpa busana selembar pun gitu. Dia kayaknya menuju ke kamar mandi itu gitu. Nah itu karena saking takjubnya atau saking apanya nah itu saya nggak terasa ya tuh, ini obeng itu padahal lagi nyekrup gitu kan. Ini saya nggak terasa itu obeng itu jatuh gitu loh. Begitu jatuh bunyi, yang perempuan tadi langsung nengok. Nah, begitu nengok dia bukannya gimana caranya untuk nutupin badannya itu enggak, begitu nengok ya, oh ngapain mas katanya, cuman gitu aja ya. Saya itu sampai nggak bisa jawab karena bengong gitu. Jadi dan dia jalan lagi, jadi santai aja, dia meneruskan langkahnya gitu. Wah itu masya Allah ya. Makanya saya pikir itu salah satu yang betul-betul saya itu baru merasa obeng jatuh nggak terasa itu. Padahal perasaan saya itu saya genggam erat itu gagang obeng itu, tapi ternyata jatuh. Saya sendiri sampai kaget gitu. Nah itu salah satu ya yang pengalaman apa ini ya, pengalaman buruk atau pengalaman baik. Jadi silakan dinilai sendirilah. Nah itu terus banyak sih ya. Nah kemudian itu udah selesai. Nah suatu saat sudah berapa waktu lagi, nah itu saya setelah ada beberapa pekerjaan di daerah sana itu banyak gitu, banyak wisma-wisma itu yang memang sudah langganan dengan om saya itu untuk servisnya. Nah suatu saat saya diminta sama om saya itu untuk nagih. Jadi setelah beberapa kipas angin exhaustnya sama sudah diperbaiki, kulkas, AC dan sebagainya, nah saya diminta nagih. Nagih juga sama, jadi harus pagi itu ya, karena kalau sudah jam 10 ke atas sampai tengah malam itu mengganggu aktivitas di dalam sana, makanya kita pagi. Saya bawa kwitansi dari om saya disuruh nagih itu. Nah, saya berangkat ya di salah satu wisma gitu. Nah saya lupa namanya gitu, atau nggak usah saya sebutin lah ya, mungkin kalau saya ingat juga mungkin nggak usah disebutin. Ada salah satu wisma di Gang Doli juga. Jadi saya nagih ke sana, ketemu yang
pemiliknya, ya, saya nagih, Pak ini mau nagih ini kwitansinya, ya. Begitu dicek, ingat saya waktu itu kalau nggak salah itu kurang lebih tagihan itu sekitar 80 atau 90 ribu. Itu saat itu tahun saya masih SMA ya, SMA kelas 2 kalau nggak salah. Nah itu tahun 1987 atau 88 lah, sekitar 87-88. Nah itu saya nagih. Nah saat itu tagihan om saya itu sekitar 80 atau 90 ribu. Nah itu begitu nagih, dia sama dia dicek perinciannya sudah benar. Nah dia tanya yang pemilik rumah ini, pemilik Wisma ini, Mas ini mau dibayar cash atau mau saya ganti, maksudnya gimana Pak? Kalau saya bayar cash, kalau mintanya bayar cash ya saya bayar uang, tapi kalau misalnya mau diganti, udah lu pilih aja itu, tapi bahasa Jawa ya, jadi kamu pilih aja itu ya, itu tarifnya kan sekali main itu 25.000 waktu itu, 25.000, jadi ini kamu 3 kali lah ya, 3 kali atau saya kasih 4 kali deh, saya kasih 4 kali udah nggak apa-apa, kamu pilih aja ya. Nah itu jadi apa, diganti dengan disuruh itu tadi atau main dengan anak buahnya dia gitu. Jadi ya itu karena ya lokasi di Doli sana tahu lah ya, disuruh ngapain. Jadi itu ya toh, jadi saya bingung ya toh, saya pikir wah ini orang gimana ya toh, enggak saya minta cash saja ya toh. Udah gini aja deh, saya bayar 40.000, sisanya kamu 3 kali deh, nggak apa-apa kata. Suruh main 3 kali terserah, nggak usah itu, jadi kamu milih harinya bebas, pokoknya kamu kesini nanti saya temuin saya, nanti saya kasih katanya. Itu tawar-tawaran, jadi sampai udahlah gini aja, saya bayar 50.000 kamu main. Jadi itu sampai, tapi tetap saya nggak mau gitu loh. Jadi jadi tetap enggak, jangan apa Pak, itu saya disuruh om saya. Udah kalau nggak mau ya kamu sama om saya deh, udah terserah kesini, pokoknya bebas. Tetap nggak mau. Jadi ya itu, jadi memang akhirnya tetap dibayar penuh. Jadi ya itu, jadi ditawarin itu, coba itu kalau imannya iman dan imannya nggak kuat, waduh nggak jadi duit itu, nggak jadi dapat duit, malah capek itu. itu ya begitu. Jadi macam-macam ya, dalam hal pekerjaan juga hambatannya banyak itu karena ya itu tadi. Jadi mereka misalnya datang ke bengkel pesan, nanti tolong semua kamar di tempat saya besok di servis misalnya. Nah itu ternyata kalau pagi itu kan ya itu tadi, mereka ini bangunnya rata-rata jam 9, terus jam 10 sudah mulai open gitu, buka gitu kan, buka lapaknya itu. Nah jadi kita servis pun harus pagi, jadi saya jam 7 itu udah mulai servis, tapi ya itu kesulitannya, kadang mereka ini belum bangun ya. Tapi sama yang punya rumah, udah nggak apa-apa, udah kamu servis aja. Nah jadi begitu kita buka kamar itu yang di dalam itu ya itu ya toh, kadang ya wis ya, kadang ada yang pakaiannya lengkap walaupun pakaian seadanya, ada juga yang memang nggak pakai sama sekali ya toh. Jadi itu tetap aja disuruh servis, pokoknya jam 9 harus sudah selesai dan beres gitu. Nah jadi ya sudah kita gitu, walaupun akhirnya orang yang di dalam ini bangun pindah tempat karena berisik ya toh, suara mesin pompa steamnya. Nah itu ya itu banyak hal itu, jadi wah pokoknya luar biasa.
luar biasa, ya, pengalaman yang sangat luar biasa. Nah, itu memang itu, dan sekarang ya alhamdulillah komplek di sana itu sudah ditutup sekarang gitu. Jadi kalau yang pengen mengulangin seperti saya sekarang udah nggak bisa. Dan ini satu pesannya gitu, don't try at home. jangan dicontoh ini ya, jadi pengalaman yang seperti ini jangan dicontoh. Nah, itu ya apa ya untung lah kita ini masih sekolah, masih nggak berani macam-macam, jadi ya alhamdulillah. Jadi ya itulah itu apa cerita saat itulah, mungkin banyak, tapi yang saya ingat betul ya hal itu tadi. Waduh, saya mendengar ceritanya, aduh, gak bisa kata-kata saya Baji. Kalau dibilang inspiratif enggak sih sebenarnya? Ya itu sebuah pengalaman aja, pengalaman menarik yang buat saya nggak bisa dilupakan. Oh iya. Jadi itu masuk dalam sejarah hidup saya lah. Oh betul. Oh, makanya sampai sekarang masih teringat terus ya. Aduh, mungkin teman-teman ada yang tahu tempatnya ya, di Surabaya sana itu. Dan itu cerita sedikit dari Pak Haji Arifin yang inspiratif. Tentunya saya juga sangat salut dengan kondisi beliau saat ini, yang hingga saat ini memegang teguh keyakinannya. Walaupun beliau pernah A, B, C, D, F, G yang tadi ceritakan itu ternyata luar biasa. Ya, kalau saya bilang ini Pak Ustadz Haji Muhammad Zainul Arifin. Ustadz Freon. Oke, kita akan ketemu lagi di berbagai macam cerita dari Pak Haji ini. Tentu akan kita bagikan di sini nanti di waktu ya Pak Haji. Ya, satu hal seperti yang tadi saya sampaikan, don't try at home. Oke, terima kasih sudah menonton. Buat teman-teman yang menonton, tentunya mohon untuk komen, kemudian like, share, dan subscribe ya. Itu aja dari saya juga masih mau ketawa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.